Orang ini berhasil menipu hampir seluruh orang Indonesia yang termasuk di dalamnya terdapat sosok mata najwa dan juga presiden ketiga Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie. Ya, ini sebenarnya privilege waktu jadi technical director, board project bilang karena kamu technical director, kamu berhak menamai roketnya, memilih tanggal peluncuran, sama memberi atribut di roketnya. Saya pilih sesuatu yang paling penting di saya, yaitu bendera merah putih. Saya tampilin di situ. Di video kali ini kita akan membahas sosok Dwi Hartanto, seorang penipu terbesar dan tergokil yang pernah terjadi di Indonesia. Dwi Hartanto sendiri lahir di Madiun pada tanggal 13 Maret 1982. Dwi Hartanto juga mengaku jika dirinya merupakan lulusan dari University of Tokyo, Jepang, sebelum pada akhirnya melanjutkan pendidikan S2-nya di TU Delft, Belanda, dengan jurusan roket teknologi dan juga aerospace. Yang Anda lakukan selama 7 tahun itu apa saja, Mas? Mostly seputar domain riset saya di roket teknologi dan satellite development. Jadi seputaran bikin roket dan satelit. Jauh sebelum dirinya berhasil menipu sosok mata najwa, ternyata Dwi Hartanto ini sudah pernah terlebih dahulu masuk ke dalam laman berita kompas.com pada tahun 2009, yang mana diberitakan jika dia merupakan mahasiswa Belanda pertama yang berhasil meluncurkan nanosatelit Delphi C3 untuk mengorbit di atmosfer bumi. Dan dalam berita tersebut juga dikatakan Dwi Hartanto akan meluncurkan nanosatelit keduanya yang akan diberi nama Delphi N3XT. Kemudian 6 tahun setelah pemberitaan pertamanya di kompas.com, tepatnya pada 12 Juni tahun 2015, namanya kembali mencuat setelah Detik News memberitakan jika ada seorang mahasiswa jenius asal Indonesia yang berhasil meluncurkan roket dengan nama di Apogee Ranger V7S. Dan di mana sosok mahasiswa Indonesia yang kembali mencuri perhatian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Dwi Hartanto. Kejeniusannya semakin diakui masyarakat Indonesia setelah tersebar sebuah foto Dwi Hartanto yang bertemu dengan Bapak B.J. Habibie. Dwi Hartanto kala itu mengaku jika dirinya diminta secara pribadi untuk bertemu langsung dengan Bapak B.J. Habibie untuk membicarakan wacana keikutsertaan Dwi Hartanto dalam perancangan jet tempur buatan asli anak Indonesia. Akan tetapi momen yang membuat namanya terkenal di seluruh Indonesia itu ketika dirinya berhasil masuk ke dalam acara jurnalistiknya Mata Najwa di Metro TV. Bahkan saking berprestasinya pencapaian Dwi Hartanto pada masa itu, tim Mata Najwa secara eksklusif mengadakan sesi wawancara khusus dengan sang kreator roket di Apogee Ranger V7S. Mas Dwi, persisnya Anda sudah berapa lama di Belanda? Saya kurang lebih 7 tahun di sini. 7 tahun? Iya. Memulai dari Anda mengambil master? Ya. Mengambil master, PhD? Sekarang lagi postdoktoral di sini. Postdoktoral? Ya, asisten profesor. Sekarang asisten profesor? Dalam sesi wawancara khususnya bersama Najwa Shihab, Dwi Hartanto berkata jika dirinya sudah 7 tahun berada di Belanda dan sedang mengambil postdoktoral di TU Delft, sekaligus juga bekerja sebagai asisten profesor di universitas yang sama. Menurut pengakuannya, awal mula dirinya dipercaya untuk menangani proyek strategis seperti membuat roket itu dikarenakan keaktifannya dalam membantu profesornya dalam beberapa proyek strategis, di mana dari situlah dirinya perlahan-lahan mulai mengenal dan dipercaya oleh orang-orang dari ring 1 organisasi ESA. Saya pertama kali diajak sama profesor saya untuk involve di beberapa proyek satelit. Mulai dari situ saya kenalan sama orang-orang rank 1 ISA untuk involve di proyek-proyek yang lebih advance. Mulai dari situ mulai dipercaya untuk step by step sampai diampu menjadi technical director untuk proyek satelit dan roket
engineering yang 2015 kemarin. For your information, ESA ini adalah singkatan dari European Space Agency yang merupakan organisasi yang berfokus untuk penelitian luar angkasa dan juga untuk pengembangan teknologi roket serta satelit. Sehingga untuk menjadi bagian dari ESA ini pastinya akan sangat susah karena hanya para jenius di bidang aerospace lah yang bisa masuk ke dalam organisasi ini. Apalagi sampai dipercaya sebagai technical director pembuatan roket di Apogee Ranger V7S. Dwi Hartanto kala itu juga mengatakan, dikarenakan keberhasilannya dalam menjadi technical director pembuatan roket, dirinya diberikan privilege untuk memberikan nama, menentukan tanggal peluncuran, dan juga menambahkan atribut bendera merah putih di proyek roket pimpinannya. Ya, ini sebenarnya privilege waktu jadi technical director, board project bilang karena kamu technical director, kamu berhak menamai roketnya, memilih tanggal peluncuran, sama memberi atribut di roketnya. Saya pilih sesuatu yang paling penting di saya, yaitu bendera merah putih. Saya tampilin di situ. Dan Anda namakan roket ini? Di Apogee Ranger. Tak hanya sampai di situ, Dwi Hartanto mengaku jika dirinya tengah mengembangkan jet tempur generasi ke-6 setelah sebelumnya berkontribusi dalam pembuatan jet tempur Eurotipe Next Generation. Dan atas berbagai pencapaiannya di bidang aerospace dan pengembangan jet tempur, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Indonesia secara khusus mengundang Dwi Hartanto ke dalam forum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang bertajuk Visiting World Class Professor. Dan atas berbagai pencapaiannya inilah banyak media Indonesia yang menyebutkan jika Dwi Hartanto ini sebagai the next Habibie. Akan tetapi pada tahun 2017, semua prestasi hebat Dwi Hartanto selama ini ternyata hanyalah sebuah kebohongan belaka. Di mana kebohongannya kala itu pun akhirnya terungkap setelah himpunan mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda speak up tentang semua kebohongan yang disampaikan oleh Dwi Hartanto. Dan semua kebohongannya itu dimulai dari statementnya tentang berkuliah di Tokyo University jurusan sains, di mana ternyata Dwi Hartanto merupakan lulusan teknik informatika dari Institusi Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Selanjutnya pengakuan mengenai dirinya yang berhasil meluncurkan nanosatelit Delphi C3 dan Delphi Entry XT itu pun merupakan sebuah kebohongan yang dirinya ciptakan. Kemudian tentang pernyataannya di mata Najwa yang mengatakan jika dirinya merupakan technical director project pembuatan roket di Apogee Ranger V7S, itu juga merupakan kebohongan lain yang diciptakan oleh Dwi Hartanto. Bahkan Bapak B.J. Habibie secara resmi menyangkal jika pertemuannya dengan Dwi Hartanto kala itu bukanlah untuk membahas masalah keikutsertaannya dalam proyek pembuatan jet tempur buatan asli Indonesia, melainkan Dwi Hartanto sendirilah yang meminta bertemu kepada B.J. Habibie untuk mendapatkan pengakuan dan pujian langsung dari Bapak B.J. Habibie. Kebohongan yang Dwi Hartanto ciptakan pun akhirnya berimbas kepada anggota keluarganya, yang mana sang ibu kandung harus meminta maaf atas kebohongan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Saya minta maaf sebesarnya atas kelalaian anak saya. Sebenarnya jika tidak disertai oleh bumbu kebohongan yang bahkan sampai berhasil menipu sosok mata Najwa, Dwi Hartanto sendiri tergolong mahasiswa berprestasi yang berhasil lulus S1 dengan predikat cum laude dan bahkan bisa masuk ke TU Delft yang merupakan universitas elit di Belanda. Dan setelah semua kebohongan yang Dwi Hartanto ciptakan terungkap, pada akhirnya Dwi Hartanto harus menjalani sidang kode etik di TU Delft Belanda, dan juga dirinya harus menandatangani surat pernyataan untuk mengakui semua kebohongannya selama ini.